Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, hidayah dan rezeki, sehingga kita pada kesempatan ini bisa melanjutkan mata pelajaran fikih untuk kelas 3. Apa kabar anak-anak Bapak semua? Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan pagi hari ini insya Allah Ustadz akan menjelaskan materi kita, lanjutan dari materi kemarin tentang adab ketika buang hajat. Pada hari ini kita akan membahas apa yang disebut dengan beristinja dan apa yang disebut dengan beristijmar, ya. Baik, memulai awalnya ini kita memulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak sekalian, Islam adalah agama yang mengajarkan kebersihan, dan Allah menyukai umatnya yang bersih, ya, menyukai kaum muslimin yang selalu menjaga kebersihannya. Khususnya dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari yang namanya makan, minum, termasuk kencing, ya, buang hajat, buang air kecil, buang air besar. Itu adalah hal-hal yang kita lakukan setiap hari. Maka dari itu, ketika kita sedang membuang hajat, Islam dalam hal ini mengajarkan kita untuk bersuci. Bersuci artinya adalah kita menghilangkan najis dari mana yang kita keluarkan dari air kencing ataupun dari buang air besar, ya. Maka dari itu pada kesempatan ini kita akan membahas yang disebut dengan istinja. Adapun istinja berarti kita mensucikan diri kita khususnya dari najis, yang mana najis itu keluar dari dua lubang, ya, dua lubang yang ada di dalam tubuh kita, baik itu kemaluan maupun lubang pantat kita. Maka dari itu ketika buang hajat, pertama yang dibersihkan adalah kedua lubang ini. Apabila kencing, ketika kita beristinja artinya kita membasuhkan, ya, lubang kelamin kita tadi itu dengan air yang bersih, ya, dibasuh, bahkan dicuci dengan sabun untuk menambah kebersihannya. Nah, itu tadi istinja. Kemudian istijmar itu salah satu syariat juga, yang mana apabila kita tidak menemukan air, ya, mungkin dalam keadaan kering, ya, kita bisa bersuci tanpa menggunakan air. Ya, artinya kita bersuci dengan menggunakan benda-benda yang disyariatkan. Apa itu? Seperti batu, kertas, ataupun kalau sekarang itu ada yang lebih mudah yaitu tisu, ya. Nah, itu istijmar. Caranya bagaimana? Cara beristijmar itu seperti yang sering diketahui. Ini anggap kita kertas atau tisu, ya. Nah, ketika kita kencing, maka diusap, ya, tempat keluar air kencing tadi itu 3 kali. Diusap, ya, tidak usah digisik gitu, ya. Diusap saja selama 3 kali, ya, sampai benar-benar kering, ya. Nah, itu seperti itu istijmar. Nah, ya, yang mana itu adalah syariat juga, sehingga kita bisa dikatakan sudah dalam keadaan suci. Ya, itu anak-anak tentang istinja, ya. Kalau istinja tadi kita dengan air, ya, dibasuh seperti biasa sampai benar-benar hilang baunya dan kita merasa sudah bersih. Kalau istijmar tadi itu dengan menggunakan benda-benda seperti batu,
kertas, atau yang lebih mudah sekarang tisu ya. Nah, mungkin dalam perjalanan, mungkin anak-anak Ustadz sekalian dalam keadaan tidak ada air, bisa melakukan istijmar dengan menggunakan tisu basah ya. Nah, tisu basah atau tisu biasa juga bisa ya. Intinya kita harus memastikan diri kita ketika buang hajat harus selalu bersuci, karena bersuci itu syarat kita kemudian bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, itu yang mungkin bisa Bapak sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Bismillah, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustadz Eko. Barakallah. Dari penjelasan Ustadz ini sudah jelas, Masya Allah. Tapi saya ada pertanyaan nih. Oke, silakan. Supaya anak-anak di kelas juga lebih paham. Ya. Yaitu di sini disebutkan apa sih benda-benda yang diperbolehkan untuk istijmar dengannya, contohnya seperti apa atau syaratnya? Oh ya, syarat-syarat benda itu dikatakan bisa untuk beristijmar, khususnya seperti batu ya. Batu itu harus batu yang bersih, maksudnya batu yang tidak terkena najis lainnya. Jadi kalau beristijmar itu benda itu hanya bisa dipakai sekali ya. Misalnya batu itu harus dipastikan batunya itu tidak berbau ya. Kemudian memiliki tekstur yang padat, tidak lembek, tidak tidak mengeluarkan aroma yang tidak sedap ya. Intinya benda-benda yang padat, yang alami daripada di sekitar kita. Nah, kalau kertas itu benda-benda kertas yang bersih ya, yang tidak dipakai. Begitupun tisu. Intinya benda-benda yang kita pastikan kebersihannya dan tidak pernah digunakan sebelumnya untuk membuang najis. Mungkin itu. Masya Allah. Kalau benda-benda yang tidak diperbolehkan untuk istijmar apa Ustadz? Sebenarnya pada dasarnya benda-benda yang tidak diperbolehkan untuk kita untuk melaksanakan istijmar, pertama benda-benda yang terkena najis ya. Kemudian selain itu ada juga benda-benda yang pada dasarnya bersih tapi ada larangan lainnya. Larangan lainnya misalnya di kertas ya, di kertas ada kalimat-kalimat zikrullah atau kalimat-kalimat Al-Qur'an. Maka kertas-kertas itu haram untuk digunakan beristijmar ya, karena ada lafadz zikrullah di situ. Jadi haram kita menggunakannya. Demikian. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Wafikum barakallah. Kemudian apa sih syarat sahnya istijmar? Ya. Saya dengar sih katanya salah satu, ada dua ya? Ya, insya Allah. Jadi yang pertama itu mengusap jalan keluar kotoran atau air kencing sebanyak 3 kali. Betul Ustaz? 3 kali, betul. Diusap ya. Bukan digisik tapi diusap. Jadi 3 kali ya Ustaz? 3 kali, harus 3 kali. Tidak boleh kurang 3 kali? Tidak boleh kurang ya, karena syaratnya memang harus 3 kali. Kemudian juga saya dengar sih air kencing dan kotoran tidak menyebar dari tempat keluarnya. Betul Ustaz? Ya. Jadi beristijmar itu bisa dilakukan ketika kita memang dalam keadaan buang hajat yang tidak menyebar kemana-mana. Misalnya kita sedang sakit, mencret misalnya, maka tentu susah untuk membersihkannya kalau tidak dengan air. Artinya dalam keadaan kita bisa memastikan tempat keluarnya kotoran itu tidak menyebar kemana-mana, khususnya ke daerah anggota tubuh kita, baik kaki, tangan, dan sebagainya. Sehingga kita bisa memastikan bahwa kita sudah betul melakukan istijmar dengan benar. Demikian. Masya Allah, barakallahu fikum. Wafikum barakallah. Jadi ketika tersedia 3 lembar tisu atau lebih tetapi kencingnya menyebar, wajib beristinja Ustaz? Ya, diwajibkan untuk beristinja ketika ada air ya. Karena bagaimanapun kalau kita tidak bisa memastikan bersuci kita itu tidak benar atau tidak bisa memastikan bahwa kita dalam keadaan bersih, maka bisa kita melakukan dengan air, menamanya dengan air, atau beristinja ya, membersihkan najis dengan air. Nah, mungkin di daerah kita sangat
banyak air ya, melimpah, maka sangat mudah untuk mendapatkan air. Maka seringkali kita beristinja ya dengan air. Maka itu yang sering kita lakukan khususnya di daerah kita. Mungkin beristimar ini ya daerah-daerah yang airnya itu sedikit ya, seperti padang pasir ya, seperti di Timur Tengah sana. Alhamdulillah ya, kita banyak air melimpah di daerah kita. Jadi bisa kita praktekkan istinja setiap hari. Demikian. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Sudah paham insya Allah. Semoga ada pertemuan selanjutnya. Insya Allah, mudah-mudahan kita ada rezeki untuk bertemu lagi. Baik, mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Untuk anak-anak Bapak, anak-anak Ustadz sekalian, selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Selalu semangat, tetap ceria, dan selalu menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.